pasukan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat, lebih dari 3 kali lipat. Sahabat waktu itu tidak kemudian beralasan, ya Rasulullah kami puasa, nanti aja lah. Tidak begitu sahabat itu. Apa yang Allah perintahkan yaitu yang menjadi apa yang harus dilakukan. Tidak kemudian minta tempo atau diundur saja perangnya. Sama seperti ketika turun ayat haramnya khamr. Sahabat itu ada yang langsung megang gelas ini, yang sedang megang gelas bibirnya sudah nempel gini, nggak jadi. Ini mestinya ya menjadi standar kita itu bersikap ketika kita ini Allah beri perintah, tidak ada tawar menawar. Kalau itu perintahnya wajib, kalau perintahnya sunnah ya bisa dilakukan, bisa enggak, tapi bagusnya dilakukan. Tapi yang namanya kewajiban tidak ada alasan. Ini karakteristik umatnya Nabi Muhammad SAW yang berbeda dengan karakteristiknya umatnya Nabi Musa. Jangankan perintah yang berat, umatnya Nabi Musa suruh nyembelih sapi saja, itu macam-macam pertanyaannya. Suruh masuk ya, menyerang Palestina, Baitul Maqdis waktu itu juga mengatakan ya, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, engkau pergi saja berdua dengan Tuhan engkau, berperang berdua aja. Kita di sini nunggu-nunggu saja. Kalau menang nanti beritahu kami baru masuk. Itu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Padahal mereka itu orang-orang yang pinter, tapi kadang kepintaran itu membuat begitu. Allah beri kewajiban, dia tunggu-tunggu saja. Tidak hanya perang Badar. Di bulan Ramadan ini ada tahun ke-8 Hijriah perang lagi, Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Jadi waktu itu kaum muslimin kalau perang Badar itu sedikit jumlahnya 313 orang. Tapi 8 tahun ya setelah hijrah ya, tahun ke-8 itu sudah pasukan Nabi 10.000. Jadi perkembangannya luar biasa. Itu pasukan ya, bukan seluruh kaum muslimin, bukan, karena ya ada perempuan tak ikut. Tahun ke-6 Hijriah itu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun. 10 tahun. Kok baru tahun ke-6, tahun ke-8 kan baru 2 tahun. Kenapa terjadi Rasulullah menyerang Mekah? Kenapa terjadi itu? Ini bisa kita runut bahwasanya pertama perjanjian Hudaybiyah itu dilakukan tahun ke-6. Setelah itu Rasulullah SAW mengirimi surat kepada para penguasa. Jadi karena ada gencatan senjata, artinya kafir Quraisy itu tidak akan nyerang-nyerang lagi, kan damai sudah. Kesempatan luas digunakan oleh Rasulullah. Pertama beliau itu menyerang Khaybar. Khaybar itu di sebelah utara Madinah kalau tidak salah. Di peta itu lihat di Khaybar. Kenapa terjadi perjanjian Hudaybiyah? Salah satunya diantaranya juga karena ada informasi bahwasanya Quraisy dengan Khaybar ini main mata, berkomplot mau menyerang Nabi. Jadi dari atas dari bawah ya, itu mau menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyerang kaum muslimin. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya strategi yang itu juga merupakan wahyu dari Allah untuk melakukan umroh pada tahun ke-6 Hijriah, membawa sekitar 1.500. Jadi umroh berjamaahnya banyak bener. 1.500. Di sini ada yang jamaah umroh berapa paling banyak? 1.500. Nggak bawa pedang, nggak bawa senjata. Memang niatnya umroh. Tapi di balik itu ya ada secara politis itu menjadi bagi kaum kafir Quraisy ini kan mereka tidak senang dengan Nabi Muhammad. Kalau dengan banyak orang seperti itu umroh, itu bisa jadi dakwah yang bagus di masyarakat Mekah. Oh ternyata Nabi Muhammad ini begini. Bahasa sekarang ini show of force, menunjukkan kekuatan. Bagus juga begitu. Show of force-nya umroh, bukan dangdutan, bukan. Ya. Akhirnya kafir Quraisy ini kan serba salah. Mau diterima ini nanti gimana secara politis, tidak diterima. Orang mau beribadah kok tidak diterima. Akhirnya berhenti kaum muslimin itu di Hudaybiyah itu. Hudaybiyah ini tempat mikot kalau kita mau umrah, tempat mikot salah satunya di Hudaybiyah atau Ji'ronah atau Tan'im yang paling dekat itu. Di situ terjadi perjanjian tadi yang cukup alot hingga kemudian terjadi kesepakatan gencatan senjata. 10 tahun tidak ada saling menyerang.
Ya, dengan beberapa klausulnya tidak kita bahas lah. Nah, setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibarat dua orang tadi sudah bersepakat mau menyerang, satunya diikat dengan perjanjian, satunya diselesaikan Rasulullah. Khaybar segera ditaklukkan oleh Rasulullah. Pulang dari Hudaybiyah, ya, kemudian Rasulullah menyuruh kaum muslimin siap menuju benteng Khaybar. Khaybar takluk. Pasca Hudaybiyah ini pula Rasulullah mengirim 6 orang pada hari yang sama. Ini kesempatan dakwah yang bagus. Ini mumpung kafir Quraisy nggak ganggu kita. 6 orang dikirim untuk apa? Mendakwahi para raja, para penguasa di sekitar Syam. Ada bahkan sampai ke Heraklius, Romawi, Persia, kemudian Ethiopia, daerah Afrika. Dan sekali lagi ini hebatnya sahabat Rasulullah, mereka menerima saja. Coba bayangkan itu ya, dari Madinah ngirim surat ke Suriah 1300 kilometeran. Naiknya naik kuda atau onta. Kemudian ada yang ke daerah Kisra, itu mana itu? Mungkin daerah sekitar Iran itu ya. Persia itu, Iran, ke Romawi. Jadi bisa dibayangkan sibuk. Rasulullah selama hidupnya itu bukan sibuk sekedar tarawih baca Al-Qur'an, enggak. Beliau itu mengatur masyarakat, menyampaikan dakwah bagaimana agar kaum muslimin itu mengemban risalah Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Bayangkan saat itu, tidak memandang beliau ini tidak ada pesawat. Nah, kemudian di sekitar Syam itu 3 utusan beliau ini dibunuh oleh penguasa setempat situ. Tiga orang utusan beliau dibunuh. Padahal tidak pernah ada utusan itu dibunuh, tidak ada. Di dalam hukum internasional saat itu utusan, bahkan sampai sekarang utusan tidak boleh dibunuh. Sehingga ketika Musailamah Al-Kadzdzab itu mengutus 2 orang membawa surat, kata Musailamah, wahai Muhammad, ya, utusan Allah, dari Musailamah utusan Allah, bumi kita bagi 2 saja, separuh untuk engkau, separuh untuk aku. Kata Musailamah. Kata Rasulullah, andai utusan itu boleh dibunuh, sudah aku bunuh kalian berdua ini. Artinya apa? Utusan tidak boleh dibunuh. Nah, utusannya Rasul dibunuh. Akhirnya Rasulullah mengerahkan 3.000 pasukan. Itu pada tahun ke-7 Hijriah. 3.000 pasukan dipimpin oleh itu Rasulullah kasih 3 panglima urutannya itu, dari Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib hingga Abdullah bin Rawahah. Rasulullah sudah mungkin punya ini ya, ada wahyu kalau ini bakalan berat perangnya, karena yang dihadapi tadi adalah penguasa yang telah membunuh utusan Rasul, dan mereka itu adalah penguasa yang disokong oleh Romawi. Ternyata memang betul Romawi membackup mereka, tidak seperti perang Ukraina Rusia. Ya, Ukraina di backup Eropa, tapi backupnya lewat kekuatan doa balik. Sehingga Ukraina hancur-hancuran itu. Romawi itu backupnya full, 200.000 pasukan. Bayangkan itu, 3.000 melawan 200.000. Dan betul itu 3 panglima kaum muslimin, putra-putra terbaik dari kaum muslimin gugur dalam perang Mu'tah. Hingga kemudian ini siapa lagi nih yang jadi pemimpin? Sudah ditunjuk 3 ini. Hingga akhirnya ada nyerahkan kepada Khalid bin Al-Walid. Sudah engkau. Nggak ada yang pantas lagi selain engkau untuk jadi panglima ini. Khalid bin Al-Walid akhirnya berhasil, ya, apa istilahnya, meskipun tidak kemudian terjadi perang secara fisik lagi pada saat Khalid, tapi dengan strateginya Khalid bin Al-Walid, pasukan Romawi mundur, pasukan kaum muslimin juga mundur. Mereka itu merasa kaum muslimin dapat bantuan besar sehingga nggak berani menyerang. Kaum muslimin dengan itu mundur dengan selamat. Andai itu tidak pakai strateginya Khalid, mungkin habis itu 3.000 dilalap oleh 200.000, habis itu. Nah, berita ini sampai kepada orang-orang di sekitar Mekah. Kaum muslimin seperti itu. Di satu sisi mereka kagum dengan kaum muslimin, kok nggak kalah ya? Nggak kalah, tapi walaupun nggak menang juga ya. Tapi di sisi lain sebagian orang-orang itu kemudian ikut-ikutan juga mau berlaku zalim kepada kaum muslimin. Salah satunya ini adalah kafir Quraisy. Baru setahun perjanjian damai, mereka kemudian membuat ulah. Ya, membuat ulah. Kalau tadi perang Mu'tah tahun ke-7, tahun ke-8 itu
antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin itu terjadi sengketa, tidak langsung kepada Rasul, tapi Bani Bakar ini adalah sekutunya Quraisy menyerang Bani Khuza'ah, sekutunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjanjian Hudaybiyah, dan Quraisy terlibat di situ. Dibantai itu kaum muslimin Khuza'ah oleh Bani Bakar disokong Quraisy, dan membantainya tidak habis. Masalahnya itu kalau sekarang dibantai habis kan agak sulit ya penyelidikannya itu, apalagi tidak ada CCTV. Ada CCTV aja bisa hilang CCTV-nya. Ada yang selamat, masalahnya itu yang selamat namanya Amru bin Salim. Di dalam Fathul Bari juga di Sirah Ibnu Hisham diceritakan Amru bin Salim selamat. Dia datang ke Madinah, kemudian mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk syair aduannya itu. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rabbi inni nasyidun Muhammada hilfa abina wa abihil atlada fansur hadakallahu nasran ayyada wad'u ibadallahi ya'tu madada inna quraisyan akhlafukal mau'ida wa naqadu mitsaqakal muakkada hum bayyatuna bil watiri hujjada wa qataluna ruk'an wa sujjada wa za'amu allasta ad'u ahada wa hum azallu wa aqallu adada. Jadi orang Arab ini ketika mengadu, kalau wah ini berpantun, ini bersyair, wahai Tuhan aku mengadukan ini kepada Muhammad. Jadi mengadukan pembantaian Khuza'ah ini kepada Nabi Muhammad sebagai sekutu bapak-bapak kami dulu, dan juga sekutu anak-anaknya sekarang bersekutu Khuza'ah dengan Rasul. Dulu bapaknya juga sama. Maka tolonglah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada engkau pertolongan, dan serulah hamba-hamba Allah, niscaya hamba Allah itu akan datang kepada engkau wahai Muhammad. Inna Quraisyan akhlafukal mau'ida, sesungguhnya orang Quraisy telah mengkhianati janjinya kepada engkau, yakni mengkhianati perjanjian Hudaybiyah itu. Wa naqadu mitsaqakal muakkada, dan mereka telah merusak mitsak, perjanjian yang telah dikuatkan tadi. Hum bayyatuna bil watiri hujjada wa qataluna ruk'an wa sujjada. Mereka menyerang kami saat kami tahajud, saat kami rukuk, saat kami sujud di lembah Watir. Jadi diserang malam-malam, dibantai itu Khuza'ah. Tidak nunggu lama Rasulullah kemudian mengatakan, nusirta ya Amr bin Salim, engkau ditolong wahai Amr bin Salim, tidak usah khawatir. Jadi Rasulullah murka itu, marah ya, ketika orang kafir itu baru setahun berjanji sudah dikhianati. Rupanya yang memprovokasi Bani Bakar ikut nyerang Khuza'ah ini kalangan pemudanya, bubuan Ikrimah putranya Abu Jahal, ya, bubuan yang muda-muda itu. Sementara yang tua seperti Abu Sufyan sendiri masih mikir ini, kalau mengkhianati perjanjian dengan kaum muslimin ini bakalan berat urusannya. Berat, kalau kadang orang tua kan mikir begitu, kalau masih muda hantam aja sudah, nggak senang sikat. Tapi kalau tua mungkin mikirnya agak panjang. Ini Muhammad ini Romawi saja dilawan, coba apalagi kita. Akhirnya apa? Abu Sufyan ini datang ke Madinah, khawatir kalau penyerangan Khuza'ah ini bocor kepada Nabi. Ya, di tengah jalan itu melihat ada ini kotoran unta. Dilihat kotoran unta, diteliti ini, kotoran unta diteliti. Ini unta mana ini? Ternyata ini betul ini dari Khuza'ah ini. Berarti kesimpulannya tidak nunggu telek sandi, lihat kotoran unta tahu Khuza'ah sudah datang ke Madinah. Mau datang kepada Rasulullah. Untuk apa? Ya kalau bahasa sekarang kunjungan politis, bukan kunjungan untuk main bola kada. Ini kunjungan politis. Datang ke rumahnya putri beliau, yakni Ummu Habibah. Jadi Abu Sufyan ini berkeluarga dengan Rasul, mertua Rasulullah, mertuanya Nabi. Putri beliau Ummu Habibah jadi istri Nabi, namanya Romlah binti Abu Sufyan, panggilannya Ummu Habibah. Sebelum ketemu menantu, ketemu putrinya dulu. Ini bisa dibaca di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham atau di Dalailun Nubuwah, riwayat Imam Al-Baihaqi. Ketika masuk kepada rumahnya putrinya ini, yang itu juga rumah menantunya, yakni rumahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Ketika mau duduk di tempat biasa Rasulullah berbaring, oleh Ummu Habibah dilipat. Alasnya ini dilipat. Maka Abu Sufyan bertanya, ya Bunayyah, ma adri araghibti bi an hadzal firash am raghibti bihi anni. Kalau kita terjemahan bebasnya ya, wahai putriku, aku nggak pantas duduk di situ atau itu nggak pantas kududuki. Engkau lebih senang bapakmu ini atau lebih senang tempat berbaringnya Nabi, tempat berbaringnya suami engkau itu. Mau duduk kok dilipat. Tersinggung. Tapi masih berpikiran baik, jangan-jangan tempatnya itu memang nggak pantas diduduki bapaknya. Bukan bapaknya yang nggak pantas duduk di situ. Apa kata putri beliau? Bal huwa firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Enggak begitu. Tapi ini adalah tempat berbaringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anta rajulun musyrikun najisun. Sementara engkau ini adalah seorang musyrik. Ke bapaknya begitu. Karena mungkin jengkel juga dengan bapaknya ini, menghalangi dakwah suaminya. Sampai Romlah ini, ya, Ummu Habibah ini, itu kan sampai hijrah ke Habsyah, ke Ethiopia. Bayangkan itu, untuk menyelamatkan agama itu, hijrah ke Ethiopia. Di sana ya, menjaga agamanya dengan suaminya itu kalau tidak salah Ubaidillah bin Jahsy, bukan Abdullah bin Jahsy, itu Ubaidillah bin Jahsy di Ethiopia. Suaminya di sana meninggal, jadi janda di sana, putrinya Abu Sufyan ini. Di sana dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nikah jarak jauh, karena Rasulullah mewakilkan kepada Najasyi waktu itu. Jadi nikah, kemudian diboyong oleh Rasulullah pasca penaklukan Khaybar itu, ya. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib yang awalnya hijrah ke Habasyah juga kembali ke Madinah. Jadi mungkin dalam hati Ummu Habibah ini ayah ini keterlaluan. Kita terusir, Nabi Muhammad terusir, diperangi dan sebagainya. Mau duduk dilipat, tidak boleh duduk di tempat berbaringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam uhibba an tajlisa ala firasyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak senang engkau duduk di tempat berbaringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap yang mulia itu begitu mestinya. Melihat orang mengkhianati perjanjian, pemimpinnya begitu datang, tidak kemudian pakai dalil, ya. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Tidak begitu. Itu sebetulnya lebih pantas jadi tamu mestinya, ya, orang tua sendiri, ya kan? Datang baik-baik. Tapi enggak begitu sikap kaum muslimin. Ini orang mengkhianati perjanjian, sikapnya keras. Setelah tidak berhasil, ya, membujuk putrinya, Abu Sufyan ini langsung nekat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fakallamahu. Kemudian Abu Sufyan ini ngomong kepada Nabi, falam yarudda alaihi syai'an. Apa yang dilakukan Nabi? Falam yarudda alaihi syai'an. Rasul diam aja, tidak menjawab sepatah kata pun, ya. Sekalimat pun tidak ngomong Rasulullah, didiamkan aja. Ini sudah baik ini. Karena apa? Orang mengkhianati perjanjian memang pantas digitukan. Ini kadang kita kaum muslimin, orang tidak ada perjanjian saja. Kalau itu ada perjanjian, ya, kalau datang baik-baik, mau ini kami khilaf, ya, telah mengkhianati perjanjian. Maunya kan agar perjanjian Hudaybiyah mungkin tetaplah, kita tidak usah serang-serangan lagi. Orang datang begitu ditolak oleh Nabi. Karena apa? Membantai kaum muslimin. Lah ini kadang ada orang tidak punya perjanjian dan dia senantiasa menzalimi kaum muslimin, ya. Bahkan yang barusan kemarin, ya, setelah ini urusan bola, ya, yang di Palestina main bola juga ditembaki oleh pasukan Israel, kan, tembaki gas air mata. Tapi di sini ketika timnya itu ditolak, itu banyak aja yang bela. Ini kan harusnya diterima itu tamu. Padahal tidak ada perjanjian. Dan mereka itu mengangkat tanah kaum muslimin. Rumah-rumah penduduk Palestina itu di bulldozer untuk perluasan negara mereka. Dan itu berlangsung sejak 1948 sampai sekarang. Berapa tahun itu? Berapa tahun? 2003, 2023 sampai berapa? 75 tahun. Berapa kali Ramadan itu sudah? 75 kali Ramadan. Rasulullah
Tidak nunggu 1 kali Ramadan. Ramadan itu beliau selesaikan itu. Khuza'ah diserang, ya. Padahal itu ada perjanjian, Rasulullah selesaikan Ramadan itu. Ini yang kemudian dalam bab fikih itu dibahas tentang hukum kesepakatan. Kesepakatan perjanjian gencatan senjata itu boleh, wajib ditepati, mestinya begitu. Jadi hukum asal kesepakatan itu asal tidak sepakat menolak hukum Allah, maka wajib dilaksanakan. Kalau kesepakatan perjanjian itu melanggar ketentuan Allah Ta'ala, maka batal itu kesepakatan walaupun 100 syarat sekalipun. Di dalam tafsir Al-Qurtubi misalnya dikatakan, ketika Imam Al-Qurtubi menjelasin kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil wa in kana mi'ata syartin. Ini dalam hadis Nabi. Setiap syarat yang tidak ada di dalam kitabullah maka itu syarat yang batil meskipun ada 100 syarat. Fabayyana anna syarta awil aqdal ladzi yajibul wafa'u bihi ma wafaqa kitaballah aidinallah. Ini menjelaskan bahwasanya syarat perjanjian kesepakatan yang wajib untuk dipenuhi itu selama sesuai dengan kitabullah atau sesuai dengan agama Allah Ta'ala. Fa in zahara fiha ma yukhalifu rudda. Kalau nampak di dalam kesepakatan itu ada yang bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala, maka kesepakatan itu tertolak. Jadi ini poin pertama, dilihat kesepakatan ini. Kalau kesepakatan mau menganulir atau membatalkan hukum Allah, itu nyata tertolak. Kalau tidak, maka wajib ditepati. Seperti gencatan senjata itu dan tidak apa-apa, boleh berdamai, perjanjian perdagangan dan sebagainya, dengan syarat negara yang bersangkutan itu tidak menyerang kaum muslimin, ya, atau membantu orang menyerang kaum muslimin. Kalau terjadi kesepakatan itu kemudian dilanggar, maka wajib dibatalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal, "Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa." Jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, fambiz ilaihim ala sawa, maka kembalikan perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Ini kalau khawatir. Jadi belum terjadi pengkhianatan kita khawatir, kita bisa batalin. Tetapi ketika terjadi pengkhianatan wajib dibatalin, wajib dibatalin. Ini perjanjian negara ya, bukan akad nikah. Kalau akad nikah maafkan aja. Ini akad nikah, ini istri ini curang nih, wah sudah dibatalin aja, enggak begitu. Ini babnya bab perjanjian antar negara. Bisa dibaca lebih jelas di tafsir Mafatihul Ghaibnya Imam Ar-Razi menjelasin ayat ini. Jadi ada perjanjian itu wajib ditepati, ada gugur sejak awal, ada yang wajib ditepati kalau mereka itu menepati perjanjian, dan wajib untuk dibatalin kalau mereka melanggar perjanjian. Jadi Rasulullah meskipun ada perjanjian Hudaybiyah tahun ke-8 Hijriah, beliau tidak tanggung-tanggung, ya, membawa 10.000 pasukan, ya, 10.000 pasukan kemudian datang ke Mekah. Ya di situ prosesnya cukup panjang. Abu Sufyan masuk Islam itu. Masuk Islam duluan Abu Sufyan. Jadi melobi mendatangi Rasulullah, masuk Islam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah memberikan penghormatan kepada Abu Sufyan. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia aman. Siapa yang masuk rumahnya juga aman. Sehingga praktis tahun ke-8 Hijriah itu, ya, pada bulan Ramadan tanggal 20 itu Mekah berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin tanpa pertumpahan darah yang berarti. Saya katakan tanpa pertumpahan darah yang berarti karena ada juga pertumpahan darahnya, tapi sedikit. Karena ada kalangan pemuda dari kafir Quraisy yang masih ngeyel, ya, sudah nyata kalah masih melawan. Ada pasukannya Khalid dihadang pasukannya Ikrimah, tapi sebentar aja selesai. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bagusnya, ya, bagusnya beliau yang patut kita contoh itu beliau pemaaf. Kata beliau, idhabu fa'antumut tulaqa. Sudahlah kalian pergi saja, ya, bisa kembali ke tempat kalian semua bebas.
Coba kalau kita lah, kalau kita gitu, sudah dianiaya 13 tahun, pasti kita cari itu, mana dulu itu, ya. Si abu-abu yang mana dulu itu, cari kita bisa balas dendam. Dan ada sebagian sahabat itu yang masuk ke Mekah itu, ya, dia katakan hadza yaumul malhamah, ya, kata dia, kalau tidak salah itu Sa'ad bin Ubadah, ya, karena sudah benci dengan kafir Quraisy ini. Rasulullah itu menyuruh damai aja, tapi dia katakan ini adalah hari pembantaian. Hadza yaumul malhamah, malhamah itu pembantaian. Maka Rasulullah mendengar berita ada sahabat yang begitu, suruh menyusul. Kata Rasulullah, hadza yaumul marhamah, ini adalah hari kasih sayang. Sehingga datang Hindun. Hindun ini Rasulullah SAW sebenarnya marah betul, karena dia yang merusak jenazahnya paman beliau, Hamzah bin Abdul Muttalib, mengupah budak namanya Wahsy untuk ngelimpe. Apa ngelimpe itu apa? Mencari celah, ya. Jadi tidak berhadapan langsung dengan Hamzah, nanti kalah kalau berhadapan langsung, tapi dari jauh, nah, mencari di mana ini kira-kira Hamzah ini bisa ditombak dengan tanpa sadar, tanpa tahu. Akhirnya berhasil pada perang Uhud itu, Hamzah ditombak oleh Wahsy, meninggal. Jenazahnya ketika kaum muslimin terpukul balik itu didedel duel oleh apa? Dedel duel itu dicabik-cabik oleh Hindun. Rasulullah marah sekali itu. Tetapi ketika Fathu Makkah, Hindun masuk Islam, diterima baik. Kalau kita coba bayangkan anak kita misalnya dibunuh dengan cara keji begitu, nggak pandang hukum, mungkin kita balas. Kalau tidak balas bunuh, paling enggak ya 1 tinju 2 tinju barang sebagai apa? Persekot. Rasulullah tidak dimaafkan. Hindun itu kemudian apa? Di antara kata-kata Hindun itu dulu itu yang paling kubenci itu adalah orang ini. Sekarang menjadi orang yang paling kusukai, Hindun. Jadi kurang apa? Wahsy itu yang awalnya membunuh Hamzah masuk Islam juga, masuk Islam. Dan tobatnya Wahsy itu, ya, dia menyesal betul. Kenapa aku membunuh pamannya Nabi? Demi Allah, dengan tombak ini pula aku nanti akan membunuh orang yang paling dibenci. Dulu yang paling dicintai, ku bunuh. Sekarang tobat yang paling dibenci. Yakni apa? Beliau berhasil membunuh Musailamah dengan tombaknya itu, Musailamah Al-Kadzab, yang tadi ngajak membagi bumi menjadi 2 tadi, pengaku Nabi itu. Itu Wahsy juga. Tobat itu mestinya begitu ya. Tobat itu awalnya mencela dakwah, ketika tobat itu kemudian tidak cuma sibuk berzikir, enggak. Mestinya dia membela dakwah dong. Awalnya mungkin preman pasar yang suka memeras, setelah tobat mestinya berzikirnya di pasar juga. Tobat yang bagus itu, jaga supaya preman yang lain tidak memeras. Awalnya nulis yang tidak karu-karuan terhadap Islam, tobatnya tidak cukup sekedar berzikir, tulis balik untuk membela Islam. Sahabat itu seperti Wahsy ini, yang nanti di surga mungkin ketemu, ngopi bareng dengan Hamzah. Gimana kabar dulu? Makanya Nabi kan sempat tertawa juga melihat itu, bahwasanya al-qatil wal maktul fil jannah, itu ada yang membunuh dan yang dibunuh masuk surga. Nah, ada begitu. Salah satunya ya Wahsy dengan Hamzah, pembunuh dan yang dibunuh sama-sama bisa masuk surga. Di samping ada hadis al-qatil wal maktul finnar, yang bunuh dan yang dibunuh masuk neraka, ada juga. Itu kalau alasan perangnya itu tidak benar, ya, berkelahi urusan asobiyah misalnya, maka itu dua-duanya tidak benar. Bapak ibu-ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Dan akhirnya Mekah yang selama berapa tahun itu didakwahi, 13 tahun didakwahi itu sulit betul, Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Allah berikan kemenangan dengan tongkat beliau, berhala-berhala di Mekah itu dirobohkan saat Fathu Makkah itu. Islam kemudian muncul, bersinar di sana. Bilal kemudian azan. Itu tahun ke-8 Hijriah, bulan Ramadan. Allah beri banyak kemenangan pada kaum muslimin pada masa Rasul, juga pada masa setelah Rasul. Sekarang tadi sudah 75 kali Ramadan, menyelesaikan Israel yang sedikit. Kaum muslimin tidak punya daya. Bukan karena tidak kuat, yang kuat banyak, pasukan banyak. Yang menyatukan itu yang tidak ada. Masing-masing mikir diri masing-masing. Nah, di suasana gembira ketika Fathu Makkah itu ada seorang yang menangis sedih.
Jadi saat kemenangan itu ada juga yang sedih. Bahkan kalau di dalam hadis saat masuk surga itu ada juga yang sedih. Sudah masuk surga kok sedih gimana? Dalam riwayat At-Tabarani, sedih karena dulu kenapa tidak beramal lebih banyak. Pernah saya sampaikan entah di masjid ini atau di lain, selisih kita dalam hal amal ibadah itu di surga selisihnya juga besar. Bahkan ada yang selisih 1 Ramadan saja, satunya mati syahid, yang tidak Ramadan yang hidup belakangan itu meninggal biasa, tapi sempat dapat 1 Ramadan, ibadah 1 tahun, itu jauh jaraknya lebih tinggi derajatnya di surga orang yang dapat Ramadan itu. Nah, ada namanya Afif Al-Kindi. Afif Al-Kindi. Dia ini pedagang dari Kindi. Kenapa dia nangis ketika Fathu Makkah ini? Dia teringat 20 tahun yang lalu. Ya, 20 tahun yang lalu itu dia pedagang ya. Ketemu dengan Abbas. Ji'tu fil jahiliyah ila Makkah, kata Afif. Aku datang pada masa jahiliyah ke Mekah. Wa ana uridu an abta'a li ahli min thiyabiha wa itoriha. Aku ingin membeli dari penduduk Makkah itu baju-bajunya dan minyak harum. Fa'ataitul Abbas ibna Abdul Muttalib. Aku kemudian ketemu Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian dia melihat di Ka'bah ini ada seorang laki-laki, seorang perempuan, dan seorang anak kecil. Tanya, itu siapa yang sedang berdoa di depan Ka'bah? Abdul Muttalib menjelaskan, itu Muhammad, istrinya dan Ali. Tertarik hatinya Afif ini. Tapi tidak diteruskan untuk masuk Islam, menyokong dakwah Nabi, tidak. Kembali ke negerinya. Baru kemudian masuk Islam saat Fathu Makkah itu. Andai aku dulu itu mengikuti kata hati, segera masuk Islam pada saat itu, tentu aku menjadi orang yang keempat. Pelajarannya apa? Di dunia ini penyesalan yang masih baik ya, karena dia masih Islam. Ya. Tapi tadi melewatkan sebuah peluang terbaik untuk berdakwah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di mana dalam sebuah riwayat dikatakan orang berinfak setelah Fathu Makkah dengan sebelum Fathu Makkah itu beda. Sama-sama infak. Satunya setelah bagus kaum muslimin setelah Futuh Makkah, dengan satunya sebelum. Ini masa-masa perjuangan. Nilainya sama tapi di sisi Allah beda. Tidak sama, tidak akan terkejar itu. Afif nangis untuk urusan itu. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai jam berapa nih? Syuruk sudah. 3 menit. Tetapi masih mending Afif ya. Ada yang penyesalannya ini luar biasa, sampai kalau Afif itu menyesal tapi masih baik, selamat. Ada yang menyesal masuk neraka itu ada. Temennya Nabi itu punya teman di Makkah itu namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth, teman Nabi. Kemudian ngundang Nabi makan. Nabi menyampaikan Islam kepada Uqbah, menawarkannya, dan Uqbah menerima, masuk Islam. Uqbah bin Abi Mu'ayth masuk Islam. Setelah itu dia ketemu dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini tuannya dari Bilal bin Rabah. Kata dia, aku dengar engkau masuk Islam ya? Kata Uqbah, masuk Islam. Karena namanya tamu, orang Arab dulu itu sangat dihormati tamu. Nabi Muhammad sebagai tamunya Uqbah mengajak masuk Islam. Uqbah sebagai tuan rumah masuk Islam. Ketemu Umayyah ini teman dekatnya Uqbah. Nanya, masuk Islam? Iya. Kata Umayyah bin Khalaf, jauhkan wajahmu dariku. Artinya aku tidak mau ketemu engkau lagi sebelum engkau keluar dari Islam. Ketemu saudaranya Umayyah namanya Ubay bin Khalaf. Ini Umayyah bin Khalaf ini nanti matinya dibunuh oleh Bilal dalam perang Badar. Perang Badar ketemu ini majikan dengan tuan, dalam majikan dengan budaknya dulu. Terjadi perang tanding, mati si tuannya ini. Ubay bin Khalaf, saudaranya Umayyah ini juga lebih kejam lagi dia. Ini kan pedagang. Kalau tidak dikawani, itu kan bakalan susah sih Uqbah ini. Ibaratnya ini kita ngambil barang ke sana, sementara ini tidak mau lagi ketemu, tidak mau, putus hubungan. Kemudian datang ke Umayyah, ke si Ubay bin Khalaf ini mengatakan, tidak cukup hanya sekedar keluar Islam. Engkau umumkan keluar Islam, ludahi wajahnya Muhammad, ya, baru kita bisa berteman. Coba bayangkan begitu ada. Dan ini dilakukan oleh Uqbah.
dia umumkan di depan orang dia keluar dari Islam, meludahi wajahnya Nabi. Tidak cukup dengan itu, ketika Nabi itu rukuk di Ka'bah itu ditarik lehernya, ketika sujud diinjek lehernya, diinjek leher Nabi itu ketika sujud. Oleh siapa? Uqbah bin Abi Mu'ayth ini. Awalnya teman bisa begitu, teman masuk Islam bisa begitu. Hingga kalau tidak ditolong oleh Abu Bakar mungkin Rasulullah itu juga sudah ini, karena diinjek itu leher. Kata Abu Bakar datang, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Apakah engkau mau bunuh orang hanya karena dia mengatakan Tuhanku adalah Allah? Jadi ini Uqbah, dan ya mati juga dia, mati juga. Hingga kemudian di dalam Al-Qur'an dikatakan ketika ahli tafsir membaca ayat ini ya wailata laitani lam attakhil fulanan khalila. Itu terkait dengan Uqbah. Alangkah bagusnya andai dulu itu aku tidak menjadikan si fulan, yakni Umayyah bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf itu sebagai teman dekat. Andai dulu kada berkawan lawan Umayyah, kada kayak ini, masuk neraka. Ini ucapan si Uqbah bin Mu'ayth dalam banyak penafsiran ahli tafsir. Adapun Ubay bin Khalaf sendiri, Allah berikan kematian yang terjadi pada perang Uhud lewat tangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in itu dijelasin bahwasanya Ubay bin Khalaf ini pakai baju besi, ini tertutup rapat, jadi tidak bisa itu kalau mau membunuh itu tanpa melepas baju itu tidak bisa. Tapi saat perang Uhud itu Rasulullah meminta tombak, kemudian melempar Ubay bin Khalaf itu dengan tombak tadi, dan terkena ibaratnya ini antara selisih besi itu, selisih besi, batu besi itu tergores, tidak mati di tempat, pulang ke Mekah mati, ya, mati. Jadi orang menentang dakwah begitu mati juga akhirnya, ya, mati juga. Pelajarannya apa? Kita banyak-banyak bersyukur, ya. Kita banyak-banyak bersyukur hidup pada zaman ini. Zaman ini walaupun mungkin ini zaman susah atau apa, banyak bersyukur. Belum tentu kalau kita hidup pada zaman Nabi, berteman dengan Nabi, belum tentu kita ini selamat juga, belum tentu. Siapa tahu kita ini jadi temannya siapa itu Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, sudah masuk Islam itu gara-gara teman. Apalagi yang berkuasa waktu itu orang-orang kafir Quraisy, kita tidak sanggup untuk menahan keinginan, menahan disakiti orang. Itu kadang problem besar kita. Kita itu mau ngomong bener itu takut nanti disalahin sana, takut dicap begini, takut dijauhi. Akhirnya kita nggak berani. Akhirnya nanti yang menyesal, kenapa kita ini dulunya waktu hidup tidak kemudian menggunakan kesempatan sebaik-baiknya dalam perjuangan bersama orang-orang yang benar.